Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Amrullah dari kelompok 10 sebagai pemateri pertama akan sedikit memaparkan mengenai proses organisasi antara komunikasi dan pengambilan keputusan. Jadi di makalah ini yang akan dibahas pertama yaitu apa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi. Yang kedua, bagaimana proses komunikasi dalam organisasi. Dan yang terakhir ada bagaimana proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke poin pertama yaitu pengertian komunikasi organisasi. Berbagai sumber menyebutkan bahwa kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata komunis yaitu komuniko, yang artinya berbagi. Dalam hal ini, yang dibagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Selanjutnya, istilah organisasi. Istilah organisasi ini bersumber pada perkataan Latin yaitu organization, yang berasal dari kata kerja bahasa Latin pula yaitu organizer, yang berarti membentuk sebagai atau menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung atau terkoordinasi. Jadi secara harfiah, organisasi berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantungan. Menurut Nanang Fatah pada tahun 2009 menyebutkan bahwasannya istilah organisasi ini mempunyai dua pengertian umum. Yang pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga. Sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perkumpulan, sebuah perusahaan, sebuah sekolah, perkumpulan atau badan-badan pemerintahan. Yang kedua, merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan organisasi tersebut dapat dicapai secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerja sama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Selanjutnya, tentang organisasi akan dibahas lebih detail pada bab selanjutnya. Banyak definisi komunikasi organisasi menurut para ahli. Salah satunya yaitu Wayne Page dan Don F. Fowles. Mereka menyatakan bahwasanya komunikasi organisasi ini dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu sistem organisasi tertentu. Reading dan Sandberg juga menyatakan bahwa komunikasi adalah pengiriman dan penafsiran atau penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari atasan ke bawahan, kemudian ada komunikasi upward, komunikasi antara bawahan ke atasan, kemudian ada komunikasi horizontal yaitu komunikasi dari orang-orang yang level atau tingkatnya itu sama. Kemudian mendengarkan, menulis, dan komunikasi evaluasi program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alwiyatul Adawiyah dari pemateri kedua akan menyampaikan tentang proses komunikasi dalam organisasi. Istilah proses dalam komunikasi itu pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah dan tiada hentinya dalam rangka penyampaian pesan. Dalam artian proses timbal balik antara komunikator dan komunikan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian akan ada terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri individu, baik aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Melalui proses komunikasi dapat ditentukan keputusan apa yang akan dilakukan oleh setiap individu atau kelompok tentang bagaimana menentukan
langkah atau hasil yang akan diperoleh untuk kedepannya. Proses komunikasi dalam organisasi mempunyai 7 unsur utama, yaitu pengirim, penyandian, pesan dan saluran pesan, penafsiran, penerima, umpan balik, dan gangguan. Pengirim itu orang yang berhak menyampaikan informasi tersebut, informasi atau pesan yang akan disampaikan. Kemudian ada penyandian. Penyandian itu proses mengubah informasi ke dalam isyarat atau simbol tertentu untuk ditransmisikan. Kemudian ada pesan dan saluran pesan, yakni informasi yang hendak disampaikan pengirim kepada penerima. Kemudian ada penerima. Penerima itu orang yang berhak menerima informasi dari seorang informan. Terus ada penafsiran. Proses ini tentang menerjemahkan atau menguraikan seperti mengartikan huruf Morse dan sebagainya. Umpan balik atau feedback, yaitu suatu tanggapan penerima atas informasi yang disampaikan. Yang terakhir adalah gangguan atau banyaknya faktor yang mengganggu penyampaian atau penerima pesan. Contohnya seperti ketika menyampaikan informasi pesan melalui telepon, dan gangguannya itu adalah internet yang lola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Sukmarasa. Saya di sini sebagai pemateri yang ketiga pada pembahasan pada MK kali ini, yang mana ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Kang Andi selaku guru atau selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi dan perilaku organisasi. Langsung saja yang ketiga, yakni mengenai proses dalam pengambilan keputusan. Jadi sebelum kita lanjut mengenai prosesnya, kita harus ketahui apa itu yang namanya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara pengertian yakni pilihan alternatif penyelesaian permasalahan dengan terlebih dahulu memahami permasalahannya dengan cara mengurai masalah sehingga didapatkan pokok permasalahan atau bukan permasalahan. Selanjutnya, dengan keilmuan dapat merumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan yang berdasar dan didukung data, fakta yang akurat. Nah, itu mengenai pengertian dari pengambilan keputusan. Jadi ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui pokok permasalahannya. Langsung saja ke tahap-tahapnya, yang mana ada beberapa tahapan ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan. Di sini dijelaskan dalam makalah itu ada 4. Yang mana yang pertama itu ada intelligence. Intelligence ini, tahap-tahapan ini itu sama seperti halnya atau poin-poinnya itu ada dalam definisi yang tadi saya sebutkan, yang mana terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu intelligence, yang mana intelligence itu berkaitan dengan pengumpulan informasi atas apa masalah yang telah kita ketahui. Jadi kita cari dulu informasinya, kemudian fakta-fakta dibalik dari masalah tersebut, sehingga ketika kita sudah mendapatkan bukti yang konkret, kemudian datanya akurat dan faktanya itu jelas, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yang mana tahap selanjutnya itu merupakan tahap desain. Tahap desain itu merupakan tahap yang merumuskan penanggulangan dalam bentuk opsi. Jadi setelah kita mengetahui hal tersebut, maka kita merumuskan solusi apa yang terbaik untuk permasalahan tersebut, yakni dengan ada dalam tahapan desain. Yang ketiga itu tahapan choice, yang mana choice itu menyaring keputusan dari solusi alternatif yang tersedia. Nah, setelah kita merumuskan, pastinya akan terdapat beberapa solusi atau alternatif yang dapat dijadikan solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pada tahapan ketiga, yakni kita itu menyeleksi dari tahapan-tahapan yang tadi atau dari opsi-opsi yang telah disebutkan, sehingga ketika kita ingin menentukan sebuah keputusan, maka keputusan tersebut itu sudah bulat dan sudah yang terbaik bagi permasalahan tersebut. Nah, yang keempat yakni implementasi, yang mana implementasi itu menjalankan keputusan dan mengevaluasi hasilnya. Setelah tadi diketahui permasalahannya, informasinya, kemudian juga merumuskan opsi yang baik untuk penyelesaiannya, kemudian kita menyeleksi opsi tersebut, maka
tahapan terakhir, yakni implementasi, yakni kita menjalankan rumusan tersebut. Kemudian setelah menjalankannya, maka kita akan mengetahui hasil dari opsi yang telah kita berikan pada permasalahan tersebut.